قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. Coba Nabi mengatakan sawu sufufakum, luruskan shaf. Kalau kamu tidak luruskan shaf, nanti kamu akan bertengkar. Berarti pertengkaran umat Islam itu timbulnya dari sholat yang tidak tertib tadi itu, shafnya yang tidak lurus. Lah kalau shaf tidak lurus saja sudah membuat masalah seperti itu, perpecahan umat. Lah kalau nggak sholat jamaah sama sekali, nah, bagaimana kira-kira? Dalam beberapa hadis mengatakan man kharaja ilal masjid fa huwa fi sabilillah. Dalam hadis-hadis yang lain dikatakan intidharus shalah ba'da shalah huwa ribat. Ribat maksudnya adalah menjaga musuh yang akan menyerbu orang Islam. Ini begitu juga muntadhirus shalah ba'da shalah kafarishin ishtadda bihi farasuhu fi sabilillah. Orang yang menunggu sholat setelah sholat seperti orang yang lari kencang kudanya di jalan Allah, ngos-ngosan. Subhanallah. Nah, kita tidak akan paham perkara ini kalau kita usaha merenung keluar di jalan Allah, maka kita akan bisa menyimpulkan kerusakan umat Islam ini semuanya, kelemahan umat Islam, ya, kerusakan umat Islam, pertengkaran satu sama lain, masalah umat Islam ini diantara asbab yang paling besar adalah karena mereka ini tidak mau memakmurkan masjid. Coba Nabi mengatakan sawu sufufakum, luruskan shaf. Kalau kamu tidak luruskan shaf, nanti kamu akan bertengkar. Berarti pertengkaran umat Islam itu timbulnya dari sholat yang tidak tertib tadi itu, shafnya yang tidak lurus. Lah kalau shaf tidak lurus saja sudah membuat masalah seperti itu, perpecahan umat. Lah kalau nggak sholat jamaah sama sekali, nah, bagaimana kira-kira? Kalau tidak sholat sama sekali, wah tambah nemen. Jadi masjid ini merupakan benteng umat Islam yang terbesar sebetulnya secara rohani itu. Kalau kita lihat dari segi zahir ya, ini masalah politik, ini masalah ekonomi, ini masalah ini. Bukan, masalahnya tidak memakmurkan masjid. Ya kan? Kalau kamu renungi semua hadis-hadis mengenai fadilah masjid ini, kalau masjid ini tidak dijaga kemakmurannya, tidak dijaga amalannya, akan timbul macam-macam masalah kepada umat. Innallaha idza anzala bala'an 'ala ahlil ard sarafahullah an ummaril masajid. Coba. Atau kama qala Rasulullah SAW, kalau Allah turunkan bala kepada ahli bumi, maka akan dijauhkan dari ahli masjid. Kenapa kok banyak bala pada umat Islam ya? Gak tahu nang masjid. Umat ini mayoritasnya itu nggak ada ikatan dengan masjid. Sholat Jumat saja ini tidak semuanya. Sholat hari raya aja yang paling banyak. Maka usaha memakmurkan masjid ini termasuk jihad besar, jihad besar. Wa kharaja Ibnu Majah bi isnadin jayyid an Abi Ayyub wa al-Maraghi an Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma qala Sallaina, kami telah salat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
al-maghriba, salat maghrib. Faraja'a man raja'a, maka kembalilah orang yang kembali. Jadi sebagian orang kembali, misalnya begitu. Faraja'a man raja'a, maka kembalilah orang yang kembali. Sebagian orang kembali. Wa aqaba man aqaba, dan masih tinggal orang yang tinggal. Jadi sebagian orang masih tinggal di masjid menunggu sholat isya. Faja'a Rasulullah SAW, maka datanglah Rasulullah SAW. Qad hafazahu, dalam keadaan mendorong beliau an-nafasu, nafas. Jadi ngos-ngosan, qad hafazahu nafas. Sungguh telah mendorong beliau an-nafasu, nafas. Qad hasara an rukbatayhi, beliau telah menyingsingkan sarung dari kedua lututnya. Jadi dia menyingsingkan sarungnya supaya jalannya itu bisa lebih cepat gitu. Qala, baginda mengatakan, abshiru, bergembiralah kamu. Hada rabbukum, ini adalah Tuhan kamu. Maksudnya saya melihat Allah gitu. Qad fataha baban min abwabis sama, dia telah membuka satu pintu dari pintu-pintu langit. Yubahi, Allah membangga-banggakan bikum, dengan kamu, al malaikata, para malaikat. Yubahi, membangga-banggakan bikum, dengan kamu, al malaikata, kepada para malaikat. Yaqulu, Allah berfirman, ungzuru, lihatlah, ila ibadi, kepada hamba-hambaku. Qad qadau faridatan, mereka telah menyelesaikan satu salat fardu. Wahum yang tadiruna ukhra, sedangkan mereka menunggu salat fardu yang lain. Jadi habis salat maghrib, sebagian sahabat pulang, sebagian sahabat masih duduk di masjid menunggu salat isya. Maka tiba-tiba Nabi itu datang ke masjid dengan ngos-ngosan, menyingsingkan sarungnya. Beliau mengatakan, bergembiralah, ini Tuhan kamu telah membuka pintu dari pintu-pintu langit, membanggakan dengan keadaan kamu ini kepada para malaikat. Maksudnya membanggakan, inilah saya punya hamba-hamba yang hebat, saya punya hamba-hamba yang pantas dibanggakan. Lihatlah hamba-hambaku, mereka telah menyelesaikan sholat fardu, sedangkan mereka menunggu sholat yang lain. Subhanallah ya. Jadi kita ini belajar begini, ini juga belajar memandang sesuatu itu dengan berita Rasulullah, menilai sesuatu menurut berita Rasulullah, bukan menilai sesuatu menurut otak, mata, telinga, dan pikiran kita, tapi menilai sesuatu menurut berita Rasulullah. Kalau yang kita lihat dengan mata kita sendiri, habis sholat nunggu sholat isya umpamanya, habis sholat maghrib nunggu sholat isya, ya perkara biasa aja kan, satu perkara biasa. Ternyata ini perkara luar biasa, sehingga begitu luar biasanya sampai Rasulullah ngos-ngosan berlari-lari ke masjid memberi kabar gembira kepada para sahabat, Allah telah membangga-banggakan keadaan kamu ini kepada para malaikat. Ini bedanya orang ahlul iman dengan orang yang tidak ada iman di sini ini. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Qauluhu wa qad hafazahu bi fathil ha al muhmalah wal fa jami'a ba'da zai, maknahu dafa'ahu, mendorongnya. Wa qaulu hasara bi tahrik ay kasyafa an rukbatayhi, membuka dua lututnya li syiddati ma huwa fihi, karena kerasnya perkara yang beliau ada di dalamnya, minal ajalati, yaitu
cepat-cepat. Wa kharaja Ahmad bi isnadin la ba'sa bihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala muntadhirus shalah ba'da shalah kafarisin ishtadda bihi farasuhu fi sabilillah ala kashhi. Orang yang menunggu salat setelah salat adalah seperti orang yang menunggang kuda yang kudanya lari fi sabilillah, ngos-ngosan, ala kasyihin, ngos-ngosan, wa huwa rifa fi ribatil akbar, maka dia ini di dalam penjagaan benteng yang besar. Fadzalikumur ribat. Jadi ini Nabi alaihi salatu wasallam itu mengkaitkan sholat dan menghidupkan amal masjid itu dengan jihad.